Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrian Winata, Eskom yang saat ini sebagai dosen tetap STEMIK Triguna Dharma. Pada kesempatan ini kita akan membawakan mata kuliah pemrograman visual, yang mana pemrograman visual itu berada pada prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini kita akan membahas dalam 16 pertemuan, yang mana pada 16 pertemuan itu diharapkan mahasiswa mampu untuk menginterpretasikan konsep dasar daripada pemrograman visual serta mengenal komponen dan alat pengembangannya. Kemudian mahasiswa mampu mengaplikasikan, menerapkan konsep objek programming dalam membangun aplikasi desktop. Kemudian mahasiswa juga mampu merancang antarmuka pengguna daripada aplikasi di desktop, dan baik yang aktif maupun yang interaktif. Kemudian mahasiswa mampu mengembangkan proyek aplikasi desktop sederhana maupun yang tingkat lanjut. Dan yang kemudian mahasiswa mampu menghubungkan aplikasi desktop dengan basis data, baik itu MySQL maupun Microsoft Access. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu merancang studi kasus aplikasi desktop, baik untuk kebutuhan hari-hari ataupun untuk skripsi maupun untuk perusahaan-perusahaan. Baik, kita mulai pada pertemuan yang pertama pada hari ini. Baik, kita lanjutkan pertemuan pada hari ini. Kalau tadi di awal kita membahas tentang beberapa pengertian-pengertian yang ada di dalam pemrograman visual. Namun karena kita belajar tentang pemrograman, tentu tidak berbicara tentang menghayal. Kita harus praktekkan langsung sesuai dengan materi yang ada. Baik, untuk melanjutkan pertemuan pada hari ini, kita desain bentuk tampilan daripada lembar kerja kita. Nah, di sini kita sangat melihat sekali perbedaan daripada pemrograman visual dengan bahasa pemrograman yang lainnya, di mana pada pemrograman visual ini kita sangat dimudahkan dalam mendesain tampilan yang didukung oleh komponen-komponen yang ada. Kalau kita lihat di sebelah kiri, ada pada tampilan All Windows. Di situ berisi tentang komponen-komponen yang bisa kita gunakan dalam mendesain sebuah program aplikasi. Kita contohkan, kita klik di situ ikon namanya label, kemudian kita klik pada lembar kerja, kemudian pada properties di sebelah kanan itu ada namanya properties text, diubah sesuai dengan kebutuhan yang akan kita lakukan dalam mendesain sebuah program aplikasi. Dalam kesempatan ini kita mencontohkan pada 3 objek label, yang mana label yang pertama kita beri keterangan ataupun teksnya yaitu merek. Kemudian untuk label kedua kita ubah teksnya menjadi warna, dan yang label ketiga tidak kita ubah. Kenapa nggak kita ubah? Kita akan menunjukkan ternyata di dalam mengubah sebuah objek tidak harus menggunakan properties. Boleh juga nantinya dengan menggunakan coding supaya nampak perubahannya. Kalau tadi kan kita ubah nanti di sini langsung merek, maka di sini teksnya merek. Kalau di sini warna, maka teksnya adalah warna. Nanti kita akan ubah dengan menggunakan coding. Oke, yang kedua, objek berikutnya cari namanya text box. Klik text box, kemudian kita klikkan pada lembaran kerja. Kemudian yang kedua, kita klik juga objek dan kita klikkan pada lembaran kerja. Kemudian objek yang ketiga, kita
klik namanya button, kemudian kita klik pada lembar kerja. Di button juga ada teks, boleh diubah. Contoh, pada button ini menggunakan teks namanya tampilkan. Terlihat ya? Kita ketikkan namanya tampilkan, kemudian name-nya, properties name di paling atas digulung, namanya adalah button tampil. Kenapa namanya diubah? Supaya pada saat kita menyebutkan perintahnya nanti, yang kita sebutkan adalah nama objek. Defaultnya button 1, kita ubah jadi button tampil. Oke, berarti hari ini kita membahas 3 objek. Yang pertama objek label, yang kedua objek text box, yang ketiga objek button. Nah, sampai sini selesai ya, belum ada masalah ya. Gimana Ari, udah siap? Oke. Kemudian setelah kita desain bentuk program yang mau kita buat, kita masukkan coding perintahnya. Kita klik 2 kali tombol tampil. Ketika kita klik 2 kali tombol tampil, nah disinilah yang tadi kita bahas, ada cerita tentang public class. Bahwasanya public class ini adalah kumpulan perintah yang variabelnya dapat dikenali oleh semua form. Makanya di sini public class form 1. Kenapa? Karena nama formnya di sini adalah form 1. Nanti kita lihat ketika pada form yang berikutnya. Kemudian ada private sub button tampil. Berarti perintah ini karena dia menggunakan private sub button tampil, maka perintah-perintah ini hanya akan mampu dibaca di dalam form 1 saja. Karena dia punya khusus, punya private sub. Kemudian di sini ada button klik. Ini bisa diubah. Ini metode namanya, metode pelaksanaan perintahnya. Kenapa di sini klik? Karena bahwasanya perintah ini di dalamnya akan dilaksanakan kalau ditekan tombol klik. Boleh juga diubah dengan yang lain. Misalkan dengan double klik, berarti perintah itu baru akan dieksekusi kalau dilakukan double klik. Nah, untuk menghemat perintah, untuk menghemat waktu, kita akan mengkopikan dulu perintah yang ada di modul ya. Sekarang kita blok copy dari mulai membuat objek sampai dengan tampilkan info. Kita copy, nanti kita lihat nanti ada debugnya atau tidak. Kemudian kita pastekan pada bahagian private sub button tampil. Lihat, kenapa di sini memiliki garis? Biar sengaja kita lompat kemari supaya kita paham ternyata ada variabel yang belum dikenali oleh Visual Basic. Karena kita belum mendefinisikan daripada variabel yang ada. Untuk itu kita coba untuk membuatnya. Klik menu project, kemudian ambil add class. Kita buat namanya adalah mobil 1. Kita berencana membuat daripada sebuah kelas yang kita namakan mobil 1. Klik tombol add. Kemudian yes. Kemudian tadi kita
buat namanya, kelasnya ini dia. Kemudian kita kopikan dulu perintah yang tadi, yang berikutnya. Di public class itu kita kopikan perintah yang sengaja sudah saya sediakan. Kemudian kita pastekan. Nah, di sini kenapa bergaris? Karena kebetulan ada variabel yang sudah double di sini. Ada n publicnya, n classnya. Oke. Nah, tadi kita membahas tentang desain objek ya. Nah, sekarang sebelum ini kita masukkan ke coding perintahnya, saya mau pastikan dulu bahwasanya coding yang desain yang sudah ada ini udah Anda selesaikan atau belum, dan kita pastikan adalah benar. Yang pertama, coba kita lihat. Yang pertama di sini ada objek namanya label. Oke, ini cocok. Kemudian objek yang kedua tag box 1, tag box 2 cocok. Nah, kemudian yang ini. Iya, ini udah sesuai. Oke. Baik, udah sesuai semua untuk tampilan daripada desainnya. Sekarang kita masuk sesi berikutnya, yaitu mengkopikan coding pada modul yang ada. Karena kebetulan modulnya itu sudah saya berikan, kita tinggal copy di blok ini, kita blok, kita copy, kemudian kita pastekan ke modul yang sudah ada. Kita klik yang pertama pada tampil, kita pastekan sesuai. Ada yang bergaris atau tidak? Karena kalau dia tidak sesuai, maka akan memunculkan garis. Oke, baik, sesuai, masih mudah ya, karena kita belum membangun proyek-proyek yang lebih besar. Kita hari ini masih mencoba mencontohkan beberapa komponen yang ada. Nah, baik, akan kita jelaskan daripada apa yang sudah kita buat ini. Yang pertama, di sini ada dim mobil 1 as new mobil 2. Maksudnya apa? Bahwasanya kita membuat sebuah variabel dengan nama mobil 1, dengan tipe datanya diambil dari mobil 2. Mobil 2 ini apa? Mobil 2 ini adalah sebuah public yang sudah kita buat pada sebelumnya. Di sini tadi sudah kita copy pastekan juga. Yang kita buat tadi melalui project properties, kemudian ambil new class. Kemudian di sini ada public property merek string, berarti kita menciptakan sebuah variabel dengan tipenya public, berarti bisa dibaca nanti oleh semua form. Kita buat properti namanya merek, yang merek itu tipe datanya adalah string. Berarti kalau tipe datanya string, ini boleh berisi teks. Kemudian kita buat juga properti nama properti warna, tipenya juga string, berarti untuk menampung dengan tipe data teks. Oke. Nah, kita sudah buat perintah yang ada di tombol button tampil titik klik. Berarti sekarang udah kita laksanakan dua. Yang pertama desain objeknya, kemudian kita sudah masukkan codingnya. Tombol button, kalau tombol button, kalau kita lihat itu berarti tombol eksekusi. Makanya tadi perintah kita letakkan pada tombol
button. Kalau untuk objek label, maka dia hanya untuk menampilkan, buat keterangan label. Dia tidak menerima input. Beda dengan objek text box. Kalau text box, maka begitu dijalankan, dia meminta input. Oke. Nah, sekarang kita coba isi. Untuk merek, misalkan kita isi Toyota. Kemudian untuk warna hitam. Pada coding tadi kita letakkan perintah menampilkan hasilnya di label dengan nama objek labelnya tadi adalah label output text mobil 1 tampil info. Tampil info ini apa? Tampil info ini tadi yang kita buat pada kelas public function tampil info string yang akan menampilkan return. Ini untuk menampilkannya pada objek label. Merek dengan merek yang tersimpan pada variabel merek dan warna yang tersimpan pada variabel warna. Kemudian kita eksekusi, tampilkan. Maka akan muncul di situ mereknya Toyota dan warnanya hitam. Nah, itu dia ya. Jadi kita saat ini sudah mencontohkan 3 objek. Objek label, objek button, dan objek text box. Oke. Nah, untuk melanjutkan daripada modul kita, kalau tadi sebelumnya kita hanya mengenal daripada objek label, text box, dan button. Hari ini dan saat ini kita sudah mendesain daripada objek, ada objek label ya, ada objek label dengan keterangannya merek mobil, kemudian ada warna, ada proses, ada bersih. Nah, ada perbedaannya bahwa kalau tadi pada merek mobil itu pakai objek text box, berarti kita diminta untuk menginput. Nah, sekarang kita mencontohkan dengan objek dengan pilihannya objek kumbu. Apa bedanya objek kumbu? Kalau dengan kumbu berarti merupakan pilihan ya. Ada drop down-nya. Kita akan coba memasukkan perintahnya. Baik, kita klik 2 kali tombol prosesnya. Kemudian kita lihat di modul, kita kopikan, perintah yang sudah kita siapkan, dimulai dari privat harga mobil sampai dengan ensub. Nanti kita bahas kenapa yang diblok hanya tidak sampai atas kan itu ya. Karena kebetulan memang sudah ada public class mobil itu di atas. Nah tuh, ada kan? Berarti kita hanya menambahkan public class yang baru dengan tidak merusak default daripada yang sudah disediakan oleh Visual. Berarti ini kita letakkan pada bahagian general. Kenapa? Karena di sini kita masih sebatas mendefinisikan isi variabel-variabelnya. Kita lihat pada objek combo 1 .item .add isinya Fortuner, Innova, RAS dan lainnya. Kemudian pada objek combo 2 ada warna dan lainnya. Dan kemudian ada harga. Maksudnya kalau di sini dipilih Fortune, maka yang muncul nanti harganya ini. Kalau yang dipilih adalah RAS, maka yang muncul yang ini. Bagaimana meletakkannya, menampilkannya? Kita kopikan perintah yang berikutnya, yaitu dimulai dari if sampai dengan if. Kita kopikan. Selanjutnya setelah kita mendesain daripada form yang berikutnya, pada form 2 ya. Di sini kita menggunakan objek label, objek kumbu, dan objek button. Dan kita sudah masukkan tadi untuk pada bagian generalnya itu
perintah untuk melakukan pengujian dengan berdasarkan pengisian variabel-variabel yang ada. Sekarang kita untuk menguji yang berikutnya, yaitu untuk mengkopikan, mengisikan daripada objek buttonnya ya, objek buttonnya. Kita blok, kita copy dari mulai if sampai end-if. Kemudian kita pastekan pada modul yang sudah kita buat tadi. Kita pastekan. Oke. Nah, jadi maksud daripada perintahnya ini, perintah pada button 1, if harga mobil titik contains K, berarti kalau nanti diklik ya, jika diklik yang dipilih adalah sesuai dengan apa yang ada pada objek combo 1, maka pada text box 1 titik text, text box 1 titik text itu berarti adalah yang ini, maka akan muncul nilai yang sesuai dengan apa yang kita pilihkan pada objek combo box 1 titik text. Kemudian selain itu berarti jika kita tidak memilih, maka text box 1 isinya kosong. Nah, sekarang kita jalankan. Kita coba jalankan. Kita buktikan bahwasanya pada objek combo box 1, maaf, ini harusnya kita ubah karena tadi kan kita desain form 1. Kita mau menjalankan sekarang form 2. Berarti kita harus ubah dulu. Klik menu project, sama-sama klik menu project, ambil properties. Sudah. Kemudian pada startup form, pada startup formnya tadinya di sini kan form 1 ya. Makanya setiap dijalankan selalu form 1. Sekarang ambil mobil 1. Supaya kalau kita jalankan dia tidak membaca lagi tentang isi form 1, tapi kita akan menjalankan yang ada di mobil 1. Kemudian boleh kita close. Kita close biar nggak mengganggu. Sekarang kita jalankan. Klik tombol F5. Nah, itu dia. Ada yang debug sebelumnya? Kalau kita lihat sebelumnya, oke, sesuai. Kalau dia ada yang tidak sesuai codingnya, maka akan muncul debug ya. Kalau sekarang berarti berhasil semuanya. Sekarang pada merek mobil, kita klik tanda panah ke bawah. Maka pada merek mobil muncul Fortuner Innova Rush. Ini sesuai dengan perintah yang ini. Pada combo box 1 titik item munculnya pada objek combo box 1, karena di sini disebutkan adalah combo box 1 titik item titik add. Kemudian di sini kita diminta untuk milih, misalkan Innova. Kemudian pada warna muncul hitam, putih, merah, silver. Kenapa? Karena di sini tadi kita sudah isi perintahnya pada combo box 1 titik item titik add, pada combo box 2 titik item, pada combo box 2 titik item, dan seterusnya. Nah, sekarang di sini kita pilih warna silver misalkan. Kalau kita klik proses, maka akan membaca perintah yang di sini. Inisialisasi daripada harga mobil. Harga mobil kalau dia Fortune harganya sekian, Innova harganya sekian. Kita lihat sesuai tidak. Proses. Maka muncul harganya 440. Sesuai enggak dengan pengujian ini? Sesuai. Karena sudah kita tentukan tadi pilihannya, kalau dari
combo box 1 dipilih daripada Innova, maka harganya adalah 440. Kalau kita pilih Agia proses, maka harganya sesuai juga dengan yang kita buat. Nah, sekarang tombol bersih. Tombol bersih ini paling mudah. Kalau diklik tombol bersih, maka akan mengosongkan daripada objek yang ada. Apa perintah pada tombol bersih? Perintah untuk tombol bersih adalah tag box combo box 1. Karena tampilan saya dalam tampilan zoom susah melihatnya ya. Nah, sekarang kita cukup kopikan combo box 1 di tag sama dengan kutip 2 kutip 2. Kemudian combo box 2 sama dengan kutip 2 kutip 2, tombol bersih. Nah, itu dia. Kemudian tag box 1 titik clear. Titik clear ini untuk membersihkan juga ya. Pakai titik 2 pun sama boleh. Sama aja perintahnya. Saya mencontohkan dua cara. Untuk membersihkan objek. Oke, kita tombol start. Maka sekarang project kita udah jadi ya. Di sini untuk memilihnya, warnanya, kemudian prosesnya dan bersihnya. Oke, kita stopkan. Nah, yang perlu kita catat adalah bahwasanya pada kesempatan hari ini sebagai rangkumannya, kita sudah mencontohkan penggunaan objek. 3 objek. Yang pertama label, tag box dan button. Kemudian yang kedua objek label, objek combo dan objek button. Kita sudah mencontohkannya dan kita juga sudah mencontohkan untuk menggunakan codingnya. Nah, itu ya. Udah kita contohkan juga untuk tadi kita ulang sedikit. Pada button klik di sini tadi menggunakan beberapa tingkatan memori. Yang pertama tadi menggunakan public class. Berarti kalau dengan public ini berarti variabel-variabelnya ini bisa dibaca oleh semua form. Nah, kemudian ada juga private sub. Berarti perintah di dalam ini hanya bisa dibaca pada form yang aktif saja. Kemudian tadi kita juga mencontohkan untuk mengisi variabel ya. Ini dia. Untuk mengisikan daripada objek-objek combo tadi, kita isi dengan public sub new. Kita kemudian maka di sini juga disebutkan untuk mengisi tadi ya, untuk mengisi daripada objek kumbu-kumbu yang ada. Kemudian di sini ada tombol button tadi untuk melakukan pengujiannya. Nah, itu dia. Pada pertemuan yang berikutnya kita akan membahas studi kasus yang berbeda lagi ya. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas sebuah hubungan, bagaimana hubungan antara koneksi antar objek dan database. Akan kita coba hubungkan dengan beberapa database yang akan datang. Akan kita contohkan dulu dengan Microsoft Access, kemudian yang kedepannya lagi nanti akan kita contohkan dengan MySQL. Mungkin sampai sekian. Ada pertanyaan sebelumnya? Ya, oke. Jadi mungkin ini dulu pertemuan pada hari ini. Untuk tugas nanti saya kirimkan ke grup ya, seperti yang lalu. Akan saya kirimkan ke grup yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Untuk memudahkan, menghemat waktu, kita desain untuk modul akan datang, kita desain di rumah masing-masing.
Mungkin itu penutup dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.